Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan BG kali ini ada tamu yang istimewa. Sebenarnya istimewanya dari dulu. Ini kita perkenalkan lagi. Iyalah Ya, Ketua DPRD Musi Banyuasin. Istimewanya pakai telur. Ya. Bapak Abidin Junaidi Kuma SE. Ya. Ya, selamat datang. Selamat. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Nah ini yang penting. Segala sesuatu yang penting sehat dulu. Alhamdulillah. Kita BG-BG dulu. No, BG-BG begelut, bangkrut bebah. Di sini kelakarnya, di sana serius. Ini kita nih kalau ngomong dengan ketua nih hati-hati. Kita sering ketemu tapi masih takut gitu. Ada yang menarik Pak Ketua. Jadi kalau DPR manggut-manggut atas semua usulan eksekutif rusak dunia ini benar. Nah benar. Ada waktunya harus manggut, ada waktunya harus geleng-geleng. Nah, ini menjalankan fungsi pengawasan. Ya, dalam konteks fungsi pengawasan Kak. Kita kemarin ada yang namanya lapor Pak Dewa. Oh iya. Iya. Ini kan mungkin dari Pak Ketua dulu bisa diceritakan apa itu Pak? Jadi salah satu inisiatif Dewan dan Sekretariat Dewan membuka hotline lapor Pak Dewa. Ya. Tujuannya cuma satu sebenarnya. Nah, bagaimana? satu ini yang bahaya. Satu tapi ikutannya banyak. Oh, iya. Banyak yang ikut. Inilah kalau ketua DPR. Bagaimana laporan itu murah, ya. cepat, orisinil. Ya. Asli. Tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Artinya, kenapa? Bahasanya bahasa masyarakat, bahasa rakyat. Ya. Berarti yang dimaksud ke kawan WA mungkin kalau selama ini barangkali japri dengan langsung nomor pribadi kan penuh kita ya. Betul. Disediakan saluran khusus. Disediakan saluran khusus. Asli itu ya pasti. Asli. Tidak mungkin rekayasa ya. Tidak mungkin rekayasa karena langsung dari masyarakat yang bersangkutan. Karena begini. Dewan reses, kan sudah dikasih tahu dulu sama camat, sudah kasih tahu dulu sama kades. Kita nggak tahu nih, yang di masyarakat tuh gimana bentuknya. Nanti kamu lapor ini ya, nanti kamu lapor ini. Kan? Direkayasa itu? Itu kan rekayasa namanya. Seolah-olah kita menjemput aspirasi. Taunya kita datang disampaikan ini. Lah, tapi kan orisinalnya kita nggak tahu. Mumpung nyebut aspirasi. Betul. Nah, apakah di lapor Pak Dewan ini juga nanti bisa untuk menyerap itu? Semua kita serap. Kalau memungkinkan, kita tindak lanjuti. Kenapa begini? Karena Dewan itu ada saluran khusus yang namanya reses. Nah, untuk pemerintah daerah eksekutif, saluran juga ada, musrendes, musrencam, musrenbang. Membangun daerah itu kan ada dua itu. Salurannya musren dengan hasil reses. Tapi semuanya yang mengelola adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini eksekutif. Nah, kami ingin membantu eksekutif supaya betul-betul apa yang dirasakan oleh masyarakat di pelosok desa betul-betul sampai dan didengar. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau ada dananya langsung. Dan ini asli. Nah, kita nggak tahu. Berarti mempertajam atau yang mempertajam tindakan kuping, mata Dewan kepada langsung masyarakat. Gitu. Betul. Terutama ini kan tingkat keasliannya kan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin di atas 90%. Ya kan? Satu. Yang kedua, kalau ini betul-betul kita tidak lanjuti, berarti kan betul-betul kita menyerap aspirasi masyarakat. Jangan aspirasi oknum. Kan gitu. Aku inget nih betul ini ketika entah nanti mungkin teman-teman juga belum tahu ya, ketika terjadi dinamika kemarin, aku ingat betul omongan Pak Ketua itu, aku tidak melak-melak kalau ini dikondisikan ya. Oke, kita setuju menyisir, tetapi untuk kepentingan umum. Ada niat apa itu? Betul. Karena begini, mubah itu bukan dari sekarang, dari dulu. Ada dianggap dua wilayah, barat dan timur. Apa penghubung barat dan timur nih? Jalan porosnya zaman Pak Dodo itu namanya Triangle katanya. Triangle. Nah, Golden Triangle. betul.
Karena salah satu jalan yang paling strategis untuk menghubungkan wilayah timur dan barat adalah C2 Sukorami. Ya, ya. C2 Sukorami itu sangat vital. Ya. Dan itulah etalase Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya ketika tadi nyusir, aku setuju ya tidak dikondisikan, tapi untuk itu. Nah betul, karena itu yang kita utamakan. Itu tidak banyak yang tahu itu. Nah, karena itu yang kita utamakan. Kenapa hari ini semua keluhan tuh baik di TikTok, di media sosial lainnya, ini kemana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin? Pemerintah itu mas ada dua. Ada dua ya. DPR dengan eksekutif. Kalau menyangkut pemerintah, kami juga masuk dalam itu. Gitu. Ngomong soal kedudukan, banyak orang kan bilang bahwa ini visi misi eksekutif, tapi dalam kedudukan pemerintahan, sebenarnya DPR, eksekutif dan legislatif itu posisinya sama mana? Posisinya sama-sama ya, sama-sama dalam artian. Dengan tujuan mungkin sama lah. Kalau DPR memang tidak punya visi misi. Kalau Bupati kan punya visi misi dan dipertajam. Tapi kan semuanya atas dukungan DPRD. Dalam hal ini tadi ya perencanaan, PJT. Betul. Visi misi Bupati nggak akan jalan tanpa dukungan dari legislatif. Berarti artinya, itu bunuhnya Pak Bupati ngomong sinergi itu sudah benar. Berarti kalau memang dari eksekutif ada yang belum tertampung, disitulah masuk aspirasi tadi. Betul. Karena begini, aspirasi itu juga kan dinikmati masyarakat, rakyat. Ya kan? Nah, salah satu contoh misalnya sisir tadi. Kalau kita ego, itu kan untuk itu bukan dapil ketua. Iya kan? Iya. Tapi kita hitung yang lewat di situ tuh ada 4 sampai 5 kecamatan. Berarti kan sudah 30% daripada Kabupaten Musi Banyuasin itu yang kecamatan. Tapi jalur itu penghubung yang paling strategis untuk wilayah timur barat. Barat dan timur untuk ke ibu kota kabupaten. Kemana lagi kalau nggak yang itu gitu. Itu etalase kapan orang luar masuk, woi parah mubah. Kan lihat yang itu aja. Yang lain mungkin lebih parah. Nah, ini teman-teman dulu ganti-ganti. Kalau Jingoma ini mungkin clear ya. Kemarin kan suruh warga Musi, DPR ini nak motong-motong nyisir-nyisir kaki untuk kepentingan DPR. Indah. Ternyata untuk justru konektivitas antara timur barat, yakni C2 Sukorami. Itu wow, panjang itu. Kalau dengan dana yang itu nggak cukup sebenarnya. Pasti kan tambal sulam. Mungkin dari sekian panjang, kalau nggak salah itu kata PO kemarin berapa? 56 atau 65 gitu kan. Kira-kira gitulah. Kalau semua kan nggak mungkin. Dananya mau berapa? Tapi kalau dia tambal sulam, paling tidak yang parah-parah bisa dilewati. Kalau hari ini kalau kita bawa Avanza 56 kilo itu bisa 2 jam. 52. Bayangkan. Padahal itu jalan pintas konektivitas. Betul. Itu kan jalan strategis luar biasa. Itu kan nanti keluhannya bukan hanya dari masyarakat Musi Banyuasin, tapi masyarakat luar juga ngeluh gitu. Orang yang dari misalnya dari Musirawas mau ke Jambi lewat sini. Karena motong ya. Kan lumayan pendek jalurnya gitu kan. Nah, kita agak geser dikit ke Prolegda yang prioritas kemarin. Katanya kan ada pemekaran 2 kecamatan. Kalau jenguk jadwal sekarang, hari ini Ketok Palu, kemudian 30 reses sampai 2 Desember, disampaikan 15 Desember ya. Nah, itu kira-kira berarti pembahasan 2 kecamatan Lalan dan Bayung ini di 2026 kan ya? Kemarin kita sudah sarankan kepada pemerintah daerah untuk memasukkan 2 kecamatan itu dalam Prolegda 2026. Kadang-kadang oknum ini Mas Arif terlalu sensitif. Kita memecahkan kecamatan. Nanti Mubah mau pecah 2. Bukan itu sebenarnya. Kita berpikir kalau kita sayang dengan masyarakat, ya kan? Kalau kita sayang dengan Kabupaten Musi Banyuasin, kita perhatikan tentang kendali. Mendekatkan pelayanan. Betul. Ada salah satu contoh loh. Di Bayung Lincir, sudah ada permintaan dari Kabupaten Muara Jambi ya. untuk geser batas.
Setelah dihitung, itu hampir 8.000 hektar. Melok kita apa kita yang kita ambil? Dia minta sama kita. Oh. Dan kita sudah dipanggil ke Dipdagri, sudah kita jelaskan apa permasalahan di situ. Mereka sudah hampir 500-an kakak di situ. Semuanya KTP Muara Jambi. Warga mereka. Betul. Alasannya itu. Oh iya. Tapi Alasannya fasilitas itu. kita. Tapi masuk dalam wilayah Iya. Kabupaten Musi Banyu-Asin. Ini kan salah satu contoh, berarti ada yang tidak terlayani. Iya. Terlalu jauh. Nah, ya. terlalu jauh, mungkin infrastrukturnya tidak mendukung, kan gitu. Jadi Nah, nanti kalau agendanya Kak, kalau agenda yang kamu itu kan mulai setelah reses tahap 2 Januari, di situ kan nanti Februari sampai ini selain LKPJ kan ada perda-perda, usulan perda. Betul. Jadi harapannya nanti mulai dari situ ya. Kalau kecamatan untuk Lalan itu kan sudah kajian akademisnya Oh, sudah iya. Unsri, Kemarin sudah udah sedikit turun, ya. lagi. Ya. Kalau Bayung itu kan baru memulai. Kenapa? Lalan itu 27 desa dengan perairan yang luar biasa, luasnya juga luar biasa, kesulitannya juga sangat luar biasa. Mas, kalau mungkin di daerah kita Iya. yang ke Pater atau terpuruk itu kan kendaraan ya. Iya. Tapi kalau di Lalan, orang bisa terpuruk loh. Kalau hujan 3 hari, anak sekolah terpuruk tuh, nggak bisa sekolah. Serius? Betul. Dan saya sudah ke situ. Wow. Waktu pas hari hujan, nggak bisa apa-apa. Orang jalan aja susah. Bukan motor, orang. Bukan orang yang terpuruk. Nah, jadi coba kita lihat. Ini kan bagian dari Kabupaten Musi Banyu-Asin. Iya. Lumbung pangan pula. Betul. Mas bayangkan, yang paling lengkap itu sebenarnya untuk hidup dan kehidupan itu Lalan. Ada pertanian, Ya. ada perkebunan, Luar ada biasa lah. perikanan. Nggak tahu juga kita suatu saat di situ ada tambang minyak juga Ya, kan, nggak di tahu kita. bawah Betul. offshore, ya. Nah, jadi Lalan itu sebenarnya untuk cadangan pangan Kabupaten Musi Banyu-Asin. Kan salah satunya Kecamatan Unggulan Lalan. lah, iya. Betul, karena sawahnya luas, kelapanya, ikannya, kan banyak tuh. Karena kami dari dulu udah menyuarakan, coba beras Ya, kabupaten ini nggak usah ngambil dari Palembang, ngambil dari Lalan. Udah kado udah baca. Nah, itu yang kita maksud itu. Dorong nggak? Apa? BUMD dorong. Payah ini Mas, kalau kita dorong, Ya. kalau mesinnya mati, bannya bagus, pasti enak. Menkuat dorongnya gardannya lepas. Nah, yang jadi masalah ini mesinnya mati, bannya kempes. Nah, susah kita dorongnya kan. Ini kita kalau ngomong dengan wong ini lah praktisi, politisi, apalagi. Nah, jadi kita tadi menangkap dua hal. Teman-teman dulu ganti-ganti ya, Pak Ketua tadi membicarakan tentang konektivitas itu bukan hanya menghubungkan wilayah secara fisik, tetapi juga pembangunan secara umum. Nah, sebelum kita akhiri, ini lemaknya podcast Lapor Pak ini, ya. Lapor Pak Dewan ini lemaknya untuk di sini. Itu narasumber boleh nanya. Betul. Host. Dipersilahkan nanya semua. Mas juga belum tahu kan? Iya. Alan itu kebagian untuk nimbun jalan 5 miliar dari hasil shippingan. Nah, ini penting ini. Mana ceritanya tuh? Jadi di Lalan itu zamannya bupatinya Pak Dodi, ada program TMMD. Betul. Agak besar itu memang. Agak besar. Besar sesumsel. Betul. Nah, itu kan tidak disambung-sambung. Jadi para kades, ayo Pak Dewan sambungkan jalan ini. Gimana caranya nyambungkannya? Timbun. 5 miliar di tahun 2026. Itu hasil kita. Hasil shipping kemarin. Iya. Nah, kita berpikir kalau sudah ditimbun dalam 2 jam, 1 jam, jalan bisa dilalui. Tidak kalau terpater hujan. oleh wong tadi. tadi. Jadi uangnya tidak kepater lagi. Luar biasa. Betul. Jadi ini ada yang penting itu, uang kepater. Uangnya kepater. Nah, kalau Mas tidak percaya, kaget kalau musim hujan kita berangkat ke situ. Nah. Jadi ini penting ya, selain itu tadi karena hari ini mau ketok palu ya, APBD Musi Banyu-Asin 2026. Barangkali ada bocoran tentang
konstruksi postur APBD kita setelah penyisiran. Artinya gini, apakah benar-benar yang layanan dasar wajib itu terisi, kemudian dinas-dinas yang menghasilkan PAD juga terisi? Kan kemarin agak zonk gitu. Boleh dijelaskan? Kemarin dari hasil settingan juga kita ngisi pos-pos yang penting. Salah satu contoh, tidak dianggarkan peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, loh Kak ini. Kalau itu nggak kita isi dari sisiran kemarin, nanti kita dicap ini bukan masuk NKRI lagi. Maka di pusat itu Kak setiap jam 10 ada Indonesia Raya. Indonesia Raya wajib. Mana? Kami sudah mendorong itu, Pak Sekwan. Iya. Kita dahului di sekretariat. Ya, kita contoh Pasang. NKRI. Tiap jam 10 kita lagu wajib Indonesia Raya. Terus yang tadi diisi Kak? Nah, sudah diisi. Kan rumahnya ada 2. Ya. Ada, kalau nggak salah tuh ada di Kesbang. Sama di umum ya, apa Tapem. Iya, Tapem ya. Nah, kalau ada cuma di Tapem nggak ada di Kesbang, orang nggak bisa latihan paskibrakanya kan? Ya, PPI ya. Masuknya di Kesbang bisa latihan, di sini nggak bisa melaksanakan. Berarti kan dua-duanya harus. Nah, ini yang krusial. Kita pun kaget. Loh, kenapa sepenting ini kok tidak teranggarkan? Itu agak fatal secara nasionalisme. Nah, bukan hanya secara pembangunan. Katanya kan dadanya merah putih. Ya kalau itu aja nggak ada, macam mana mau merah putih kan? Oke, ini salah satu contoh ya. Kalau kita buka galau kaki tidak seru. Nah, jangan. Tidak seru, jadi tidak ketok palunya tidak seru. Oke. Kalau bahasanya tuh sengeh kebaik. Sengeh kebaik. Hati gembira dalam tak gembira tak pejabat. You are the best. You are the best. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Ko.